Oke bosku, dan ini adalah setup box DVB T2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Alat untuk menonton siaran TV digital menggunakan antena biasa bosku ya. Ingat, antena biasa, antena UHF, bukan parabola. Dan seperti ini untuk tampilan dashboard dari setup box DVB T2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Berwarna kuning hampir di keseluruhan bagian. Di sini ada tulisan metrik itu dari mereknya, terus di sini ada keterangan power by neck parabola. Tapi tenang bosku, ini bukan receiver parabola. Ini adalah setup box DVB T2 untuk nonton siaran TV digital. Terus di sebelah sini ada gambar apel kuningnya, di sini ada keterangan apel HD DVB T2. Terus ada tulisan kuning. Sedikit catatan informasi bosku, dulu kita juga sudah pernah buatkan video setup box metrik Apple HD kuning, tapi seri pertama bosku ya. Untuk dashboardnya itu kecil, untuk setup boxnya juga kecil. Nah, untuk seri terbaru dari setup box metrik Apple kuning, dashboardnya besar bosku. Untuk setup boxnya nanti sekalian kita lihat di dalam video bosku ya, kita cek bersama-sama. Oke, lanjut. Di sini ada tulisan siap digital. Di sini ada beberapa keterangan fiturnya, mulai dari Full HD, USB 2.0, PVR H.264, Wi-Fi, EWS, terus selanjutnya ada DVB T2. Nah, ini juga ada logo aplikasi MiCast. Nanti kita tes apakah bisa untuk aplikasi MiCast-nya bosku ya. Di sini ada tulisan Digital Terrestrial Receiver. Terus selanjutnya di sini ada keterangan seperti ini. Di sini juga ada barcode. Terus selanjutnya di sini ada keterangan seperti ini, sebelah sini seperti ini, dan di sebelah sini ada keterangan YouTube dan YouTube Kit. Untuk tampilan dashboard bagian belakangnya seperti ini bosku ya. Di sini ada keterangan lagi untuk cara penggunaan atau instalasi, ada cap SNI, ada QR code, terus di sini ada beberapa keterangan spesifikasi singkatnya bosku. Oke, dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli setup boxnya. Saat video ini dibuat, kita beli setup boxnya di online shop, kita mendapatkan harga 150 ribuan. Mungkin suatu saat harganya bisa berubah. Oke, untuk kelengkapan yang pertama di sini kita mendapatkan kabel RCA. Kabel RCA ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan setup box ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Kita ingatkan sekali lagi bosku ya, bisa menghubungkan ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Selanjutnya di sini kita mendapatkan dua baterai AAA untuk remote setup boxnya. Jadi teman-teman saat beli baru setup boxnya tidak usah membeli baterai untuk remote-nya karena sudah ada di dalam paketannya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan remote setup boxnya. Untuk bentuk remote setup boxnya seperti ini bosku ya, hampir mirip-mirip dengan remote setup box merek lain yang ada di pasaran untuk saat ini. Yang membedakan di sini ada keterangannya matrik. Selanjutnya di sini kita mendapatkan power adapter. Untuk kabelnya di sini kurang lebih panjangnya 1 meter. Terus untuk outputnya di sini 5 volt 2 ampere bosku. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan buku petunjuk pemakaian yang bergabung menjadi satu dengan kartu garansinya bosku ya. Di sini untuk kartu garansinya berlaku selama 1 tahun. Untuk klaim garansi syarat ketentuan berlaku bosku. Di sini ada alamat service centernya bosku ya. Oke, tentunya di sini kita juga mendapatkan unit setup boxnya. Untuk unit setup boxnya berwarna hitam hampir di keseluruhan bagian bosku. Untuk bahan materialnya di sini menggunakan plat besi. Di bagian atas ada lubang sirkulasi udara, samping sebelah kiri juga ada, samping sebelah kanan juga ada. Terus di bawahnya juga ada lubang sirkulasi udara. Terus di sini juga ada stiker seperti ini. Dan seperti ini untuk tampilan bagian depan dari setup boxnya. Mulai dari kiri di sini ada tulisan Apple kuning DVB T2 HD 1080p. Terus di sini ada tulisan MiCast TV. Terus selanjutnya di sini ada lubang USB. Di sini ada panel layar LED. Di sini ada tombol plus dan min untuk volume, tombol menu, tombol arah kiri dan kanan untuk pergantian channel, tombol OK, ada juga tombol power. Di sini ada tulisan matrik. Dan seperti ini untuk tampilan bagian belakang dari setup boxnya. Di sini ada 2 stiker bosku ya. Di sini ada segel baut. Terus yang di sebelah sini segel apa ini bosku? Mungkin juga sama segel baut juga bosku ya. Untuk bagian belakang di sini mulai dari kiri ada lubang ANT in buat nyolokin kabel antena, lob out ada lubang HDTV atau HDMI, terus di sini ada lubang untuk kabel RCA, di sini ada lubang USB satu lagi bosku ya. Jadi di setup box matrik Apple kuning ada 2 lubang USB, ada di depan, ada juga di belakang. Terus di sini ada lubang untuk powernya DC 5 volt 2 ampere.
Oke, di sini untuk instalasi agar set-top box bisa terhubung ke semua jenis TV termasuk TV tabung, di sini kita bisa gunakan kabel RCA. Untuk penggunaan kabel RCA ini cukup mudah bosku ya. Di sini kita colokkan saja kabel RCA-nya di lubang RCA yang ada di set-top box, menyesuaikan warnanya. Kuning kita colok di kuning, selanjutnya putih kita colok di putih, terus merah kita colok di merah. Pastikan ini nyoloknya sudah kencang bosku ya, tertancapnya. Selanjutnya ujung kabel RCA satunya lagi kita colokkan di lubang RCA yang ada di TV kita. Nah, kalau misalnya di TV kita itu hanya ada dua lubang RCA, dua warna, biasanya merah dan putih, yang kuningnya tidak usah dipakai bosku. Oke, selanjutnya di sini untuk TV yang sudah support menggunakan kabel HDMI, saya rekomendasikan teman-teman gunakanlah kabel HDMI agar hasil gambarnya lebih maksimal. Contohnya kayak TV LED sudah support menggunakan kabel HDMI. Untuk instalasinya seperti ini bosku. Kita colokkan lubang HDMI di lubang HDTV yang ada di set-top box-nya atau lubang HDMI juga ini bosku ya. Terus selanjutnya ujung kabel HDMI-nya kita colokkan di lubang HDMI yang ada di TV kita. Sedikit tambahan informasi bosku, di sini kalau kita ingin menggunakan kabel HDMI, kita copot saja untuk kabel RCA-nya. Begitupun sebaliknya, kalau ingin menggunakan kabel RCA, kita copot kabel HDMI. Karena di sini kita ingin menggunakan kabel HDMI, jadi untuk kabel RCA kita lepas bosku ya. Oke, selanjutnya di sini untuk kabel antena kita tidak colokkan di TV kalau menggunakan set-top box bosku ya. Kita langsung colokkan di set-top box-nya di sebelah sini bosku, di lubang ANT-in. Kalau ada yang bertanya, "Bang, kok itu kabel antenanya pendek? Apakah wireless? Apakah teknologi terbaru?" Bukan bosku, ini hanya sebagai contoh bosku ya. Jadi untuk kabel antenanya itu sebenarnya saya pakai yang panjang yang langsung nyalur ke antena ada di belakang TV bosku. Untuk pemasangan kabel antena, sekali lagi bosku, kita colokkan di lubang ANT-in yang ada di set-top box-nya sebelah sini bosku. Kita colokkan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini jangan sampai ketinggalan bosku ya. Untuk power adaptornya ini kita juga pasang bosku. Nah, di sini untuk pemasangan power adapter, untuk colokan yang ini kita colokkan di lubang sebelah sini bosku yang ada di set-top box-nya. Terus selanjutnya untuk kepala power adaptornya kita colokkan di lubang colokan listrik yang ada di rumah kita. Oke, jadi di sini sebelum kita menghidupkan set-top box-nya, kita atur dulu layar TV kita menggunakan remote TV. Untuk pengguna TV tabung, langsung klik tombol AV yang ada di remote TV. Untuk pengguna TV LED, klik tombol input yang ada di remote TV. Untuk pengguna TV LED yang menggunakan kabel RCA, pilih AV, yang menggunakan kabel HDMI, pilih HDMI, terus kemudian klik OK. Oke, jadi di sini untuk menghidupkan set-top box pertama kali kita cukup colokkan power set-top box-nya ke colokan listrik yang ada di rumah kita. Nah, baru nanti setelah set-top box-nya menyala, untuk mengoperasikannya kita sudah menggunakan remote set-top box-nya. Dan seperti ini untuk tampilan awal saat pertama kali set-top box kita hidupkan. Di sini akan muncul pengaturan awal seperti ini. Untuk mengaturnya gampang, teman-teman bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk OS di bahasa di sini kita biarkan Indonesia, negara Indonesia. LCN di sini kita biarkan off. Selanjutnya di sini ada area kode, kita klik OK dan masukkan area kodenya. Untuk area kode ini kode pos kecamatan di mana tempat kita tinggal masing-masing bosku ya. Jadi masukkan saja kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing. Untuk lokasi saya Jakarta Barat 11270. Jika sudah klik OK, nah nanti di bagian kota akan terisi otomatis. Selanjutnya kita scroll ke bawah, di bagian berikutnya klik OK. Terus selanjutnya di sini akan muncul pengaturan kedua. Di sini yang perlu kita atur, mungkin bisa diatur, mungkin juga tidak usah bosku ya. Di bagian antena aktif. Nah, untuk antena aktif ini, untuk antena yang mendukung pilih on, kalau yang belum mendukung pilih off. Biasanya untuk antena aktif itu untuk antena yang dipasang poster atas tanpa menggunakan poster bawah bosku ya, ataupun antena yang sudah include poster atas. Nah, itu bisa pilih antena on. Tapi kalau sinyalnya sudah bagus di tempat kita, tidak usah di on kan bosku ya, pilih off saja. Oke, selanjutnya geser ke bawah di bagian mulai pencarian, langsung saja klik OK. Sedikit tambahan informasi, di sini saat melakukan pencarian siaran TV digital secara otomatis, untuk lokasi saya Jakarta Barat biasanya mendapatkan kurang lebih 45 channel TV digital. Dan untuk antena yang kita gunakan antena luar, antena Intraseus. Buat teman-teman yang minat untuk antena yang seperti kita gunakan, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi.
Oke, jadi di sini kita mendapatkan 49 channel TV digital dan 3 radio digital bosku. Ini ada 1, 2, 3 untuk radio digitalnya bosku ya. Ada ANTV, ada GTV, ada Indosiar, ada Trans 7, ada juga TVRI Nasional. Oke, selanjutnya di sini kalau kita ingin melihat kekuatan sinyal dan kualitas sinyalnya, kita klik tombol info yang ada di remote set-top box-nya. Tombolnya ada di sebelah sini bosku ya. Langsung saja kita klik tombol info 2 kali, nanti akan muncul keterangan notifikasi seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan tes untuk kecepatan perpindahan setiap channel TV digitalnya langsung menggunakan remote set-top box-nya. Kita bisa klik tombol arah atas ataupun arah bawah yang ada di remote set-top box-nya. Di sini kita bisa lihat untuk kecepatan perpindahan setiap channel TV digital 1 ke channel TV digital yang lainnya cukup responsif bosku ya. Kecepatannya kurang lebih 1 sampai 1,5 detik. Ini masih enak untuk dioperasikan bosku. Oke, dan seperti ini untuk tampilan menu dari set-top box-nya. Untuk membuka menu yang ada di set-top box-nya, kita klik tombol menu yang ada di remote set-top box-nya. Untuk berpindah menu, kita bisa klik tombol arah yang ada di sini. Untuk memilih menu, kita bisa klik tombol OK, dan untuk keluar, kita bisa klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Di sini kita akan tes satu persatu untuk setiap menunya bosku ya. Kita mulai dulu dari menu siaran. Di bagian menu siaran, di sini ada manajer siaran. Di bagian manajer siaran di sini kita bisa mengatur urutan channel TV digitalnya secara manual bosku ya. Untuk mengaturnya lihat menu warna yang ada di sebelah sini. Terus sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set-top box-nya. Selanjutnya di sini ada daftar favorit. Di bagian daftar favorit di sini tempat kita untuk memfavoritkan beberapa channel TV digital, kita jadikan ke satu daftar. Selanjutnya kita pindah di menu instalasi. Di bagian menu instalasi di sini tempat kita untuk mencari siaran TV digital bisa secara otomatis ataupun manual. Untuk yang manual kita pilih di bagian cari manual, klik OK. Nah, setelah terbuka di sini kita bisa masukkan nomor MUX saluran TV digitalnya atau frekuensi TV digitalnya. Jika sudah dimasukkan, selanjutnya klik di bagian mulai pencarian. Selanjutnya untuk pencarian siaran TV digital otomatis, teman-teman bisa ikutin langkah-langkah berikut ya. Kita harus atur-atur dulu, mulai dari siaran filter. Di sini kita bisa atur, kita pilih semua siaran. Selanjutnya negara Indonesia, LCN kita juga bisa atur on atau off. Saya rekomendasikan pilih off saja. Selanjutnya untuk antena kita juga bisa atur on atau off. Untuk antena yang mendukung pilih on, yang tidak mendukung pilih off. Selanjutnya area kode, masukkan kode pos kecamatan di mana tempat kita tinggal masing-masing. Terus selanjutnya di sini untuk jenis layanan juga kita bisa atur. Biasanya kalau di sini saya pilihnya oleh ID layanan. Oke, jika sudah langsung geser ke paling atas di bagian pencarian otomatis, klik OK. Buat yang mau mencari ulang siaran TV digital secara otomatis, geser ke kiri terus pilih iya. Buat yang tidak, klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Selanjutnya kita pindah di menu pengaturan. Di bagian menu pengaturan yang pertama di sini ada preferensi. Untuk di bagian preferensi kita tidak pernah utak-atik bosku ya, biarkan seperti bawaan set-top box-nya. Selanjutnya di sini ada AVI. Untuk di bagian AVI yang pertama di sini ada SPDIF, terus selanjutnya ada rasio aspek. Nah, untuk di bagian rasio aspek kita klik OK untuk mengaturnya. Untuk TV tabung pilih 4:3, tinggal menyesuaikan. Untuk TV LED pilih 16:9 atau layar penuh. Selanjutnya di sini ada keluaran video. Di sini untuk keluaran video biarkan seperti bawaan set-top box-nya aja. Selanjutnya di sini ada TV format. Kalau kita klik OK, di sini banyak pilihannya bosku ya. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang TV-nya menjadi kekuning-kuningan ataupun hitam putih, atur di bagian TV format. Untuk format yang cocok di TV yang kita gunakan, TV formatnya menggunakan PAL. Oke, selanjutnya di sini ada resolusi video. Di bagian resolusi video di sini kita bisa mengatur untuk resolusi video di layar TV kita bosku ya. Sedikit tambahan informasi di sini, kalau untuk pengguna kabel RCA saya tidak rekomendasikan lebih dari 720p. Untuk pengguna HDMI bebas sampai 1080i atau 1080p. Oke, selanjutnya di sini untuk audio HDMI biarkan seperti bawaan set-top box-nya.
Selanjutnya di sini ada daftar tem, kunci anak, tanggal waktu, terus selanjutnya di sini ada siaga otomatis. Selanjutnya di sini ada peningkatan jaringan. Di sini untuk upgrade set-top box menggunakan internet bosku ya. Selanjutnya di sini ada peningkatan USB. Untuk di bagian peningkatan USB, di sini tempat kita untuk upgrade set-top box-nya menggunakan flash disk. Oke, jadi untuk peningkatan jaringan, teman-teman set-top box harus terhubung dulu ke internet kalau ingin menggunakan peningkatan jaringan. Oke, selanjutnya di sini ada reset pabrik. Kalau diminta kata sandi seperti ini, untuk kata sandinya 0 sebanyak 4 kali. Oke, selanjutnya kita pindah di pusat media. Di bagian pusat media yang pertama di sini ada multimedia. Di bagian multimedia di sini tempat kita untuk membuka file video, foto ataupun musik. Tentunya set-top box harus dicolokkan dulu dengan flash disk. Oke, selanjutnya di sini ada atur PVR. Nah, di sini tempat kita untuk mengatur fitur time shift dan record layar TV-nya. Oke, selanjutnya di sini ada menu WTV, View, YouTube Kids, YouTube dan TikTok. Ini adalah aplikasi bawaan set-top box-nya. Kalau untuk membukanya, set-top box harus terhubung dulu ke internet. Selanjutnya di sini ada menu jaringan. Di bagian menu jaringan di sini tempat kita untuk mengatur dongle WiFi yang dicolokkan di set-top box agar terhubung ke internet, bisa ke WiFi rumah ataupun hotspot WiFi dari HP. Selanjutnya di sini ada menu APPS. Di bagian menu APPS di sini tempat kita untuk membuka aplikasi bawaan set-top box-nya yang lebih lengkap ada di dalam menu APPS. Tentunya set-top box harus terhubung dulu ke internet. Selanjutnya di sini ada menu informasi. Di bagian menu informasi di sini kita bisa lihat merek, matrik, model Apple kuning di VVT2. Terus selanjutnya versi software V2.4.1 dan seterusnya. Terus selanjutnya di sini untuk hardware info 1509. Untuk hardware seri 1059 sepertinya chipsetnya menggunakan SunPlus. Terus selanjutnya di sini full time atau waktu membangun tanggal 20 bulan 6 tahun 2023. Kurang lebih hampir 2 tahunan bosku ya. Jadi nanti di sini kita akan tes apakah aplikasi bawaan set-top box-nya itu masih bisa digunakan. Terus di sini ada keterangan juga bosku, model WiFi. Untuk dongle WiFi yang cocok di set-top box Matrix Apple kuning, chipsetnya harus seperti ini bosku, MT7601. Oke, jadi di sini untuk set-top box-nya sudah kita colokkan dongle WiFi bosku ya, dan sudah terkoneksi ke internet. Di sini untuk koneksi internetnya kita sambungkan ke hotspot WiFi dari HP. Oke, langsung saja di sini kita akan tes untuk aplikasi bawaan set-top box-nya, karena set-top box di sini sudah terhubung ke internet bosku ya. Di sini kita bisa buka untuk aplikasi yang ada di dalam menu luar. Di sini ada WTV, View, YouTube Kids, YouTube dan TikTok. Atau kalau mau lebih lengkap kita pilih di bagian menu APPS. Di bagian menu APPS setelah terbuka yang pertama di sini ada IPTV. Untuk IPTV-nya di sini kosong. Oke, selanjutnya di sini ada aplikasi video daring. Kita klik OK dan kita tunggu sebentar. Setelah terbuka di sini ada 6 aplikasi untuk kita bisa menonton video secara online. Ada YouTube, TikTok, YouTube Kids, View, KIY dan ada juga WTV. Kita tes satu persatu, mulai dulu dari aplikasi YouTube. Setelah terbuka di sini kita pilih salah satu videonya untuk pengetesan. Contohnya video yang ini bosku. Pengetesan video online di aplikasi YouTube-nya lancar. Selanjutnya kita pindah di aplikasi TikTok. Setelah terbuka, di sini kita pilih salah satu videonya untuk pengetesan. Contohnya video yang ini. Pengetesan video online di aplikasi TikTok-nya lancar. Selanjutnya kita pindah di aplikasi YouTube Kids. Setelah terbuka, di sini kita pilih dulu salah satu menunya. Kita di sini pilih jelajahi. Setelah terbuka, di sini kita pilih salah satu videonya untuk pengetesan. Contohnya video yang ini bosku. Pengetesan video online di aplikasi YouTube Kids-nya lancar. Selanjutnya kita pindah di aplikasi View. Setelah terbuka di aplikasi View banyak pilihan menunya bosku ya. Ada drama Korea, ada drama Thailand, ada drama Cina, ada juga Indonesia dubbing, terus ada Indonesia movie dan lain-lain. Di sini kita langsung tes salah satu videonya untuk pengetesan apakah bisa diputar. Oke, setelah terbuka di sini kita tinggal pilih salah satu episodenya. Contohnya kita pilih episode 8, kita klik OK. Dan kita tunggu sebentar. Pengetesan video online di aplikasi View TV-nya lancar. Oke, selanjutnya kita pindah di aplikasi KIY.
Setelah terbuka di sini untuk aplikasi KIY-nya juga banyak pilihan menunya, cuman di sini untuk videonya sepertinya kebanyakan video drama Cina bosku. Oke, langsung saja kita pilih salah satu videonya untuk pengetesan. Contohnya video yang ini. Selanjutnya di sini kita klik OK lagi dan kita tunggu sebentar. Pengetesan video online di aplikasi KIY lancar. Oke, selanjutnya kita pindah di aplikasi WTV. Setelah terbuka di sini untuk aplikasi WTV juga banyak pilihan videonya bosku ya. Sedikit tambahan informasi aja, tidak semua videonya itu bisa diputar karena ada beberapa yang harus berlangganan dulu. Oke, langsung kita geser ke kiri untuk berada di menu sebelah sini. Kita tinggal pilih menunya. Di sini kita pilih menu film. Setelah terbuka di sini kita pilih salah satu videonya untuk pengetesan. Selanjutnya di sini kita klik OK lagi dan kita tunggu sebentar. Pengetesan video online di aplikasi WTV lancar. Oke, selanjutnya di sini ada Asian Time atau waktu ASEAN. Oke, jadi di sini kita bisa lihat Asian Time yaitu menunjukkan waktu ASEAN di mana set-top box itu kita nyalakan bosku. Di sini untuk set-top box-nya itu kita nyalakan atau kita hidupkan di daerah Jakarta, maka di sini untuk lokasinya secara otomatis untuk Jakarta dan sekitarnya bosku. Kalau teman-teman contohnya berada di Semarang, nah nanti di sini waktu ASEAN-nya di daerah Semarang dan sekitarnya. Di sini untuk lokasi waktu ASEAN-nya juga bisa diatur secara manual teman-teman ya. Kita lihat menu warna yang ada di sini. Terus kita sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set-top box-nya. Yap, sampai di sini dulu video pembahasan dari set-top box Matrix Apple kuning. Sedikit tambahan informasi bosku, sebelum video ini dibuat kita sudah melakukan pengetesan set-top box, kita nyalakan selama 12 jam nonstop dan suhu dari bodi set-top box-nya itu tidak panas bosku, cuma hangat saja. Kalau dipegang seperti ini tidak sampai membuat tangan kita sakit, cuma hangat saja. Terus selanjutnya di sini untuk fitur internetnya atau fitur aplikasi Mikesh TV yang ada di keterangan dashboardnya. Nah nanti kita buatkan di video selanjutnya bebarengan dengan cara setting dongle WiFi untuk set-top box Matrix Apple kuning. Selanjutnya di sini untuk dongle WiFi-nya, ingat ya teman-teman, kalau mau beli dongle WiFi yang cocok di set-top box Matrix Apple kuning, chipset dari dongle WiFi-nya MT7601, bisa cari di online shop atau cek link yang ada di deskripsi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.